Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Putri dengan NPM 210800033, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis pandangan filsafat dalam pendidikan. Jenis-jenis pandangan filsafat dalam pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pandangan filsafat idealisme. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh. Idealis diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis mempunyai argumen epistemologis tersendiri, dan aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya ide. Ide tersebut selalu tetap atau tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Yang kedua adalah pandangan filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal, atau fana. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Aliran filsafat perennial berpegang pada nilai-nilai norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap suatu aliran yang ingin kembali atau mundur pada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah pandangan filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance, merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objek di sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Yang keempat adalah pandangan filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan praktis. Pengalaman pribadi, mistik, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi hidup yang praktis. Yang kelima adalah pandangan filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme, karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup untuk mengembangkan kepribadian manusia. Ciri-ciri filsafat progresivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah progresivisme berakar pada pragmatisme. Yang kedua, sasaran pendidikan telah meningkatkan kecerdasan praktis, kompetensi dalam rangka efektivitas pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman. Yang ketiga adalah nilai bersifat relatif, terutama nilai duniawi, menjelajah, aktif, evolusioner, dan konsekuen perilaku. Jadi, yang dapat kita simpulkan dalam materi hari ini adalah filsafat merupakan ilmu yang sudah tua, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Ada berbagai jenis-jenis pandangan filsafat, diantaranya aliran filsafat idealisme yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik yang hanya dapat dipahami dan ketergantungan pada jiwa dan roh. Aliran filsafat perennialisme yang dianggap suatu aliran yang kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia yang pada masa silam untuk menghadapi problem kehidupan.
aliran filsafat esensialisme yang menginginkan agar manusia melakukan kebaikan untuk manusia, termasuk pendidikan yang harus berpijak pada suatu nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata jelas. Aliran filsafat progresivisme yaitu aliran yang menenangkan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas yang mengarah pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dan aliran filsafat pragmatisme yang lebih mementingkan orientasi kepada pandangan anti-prosentris, berpusat kepada manusia, kemampuan kreativitas dan pertumbuhan manusia ke arah hal-hal yang bersifat praktis, kemampuan kecerdasan dan individual serta dalam masyarakat. Sekian materi dari saya hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.